branding itu Pak, suatu proses membentuk persepsi. Misalnya nih ya Pak ya, saya kan seorang dosen ya Pak ya, saya seorang dosen. Kalau teman-teman biasanya di kampus melihat, wih Bu Wenti rek baju ganti-ganti, ih Bu Wenti rek make up, ih Bu Wenti kalau mamanya pakai jilbab gonta-ganti juga. Itu adalah salah satu bentuk citra, membentuk sebuah citra yang saya ciptakan untuk orang-orang itu berpersepsi tentang saya, Pak. Kalau saya umamanya menciptakan persepsi positif, orang bakalan mempersepsikan saya positif. Tapi apakah kalau umamanya orang-orang itu membuat persepsi negatif, apakah salah? Ya, itu adalah pilihan Anda. Umpamanya nih ya, kalau umamanya ke kampus nih Pak, dosen saya, udah pakai jilbab yang biasa aja, cerobohan masuk udah ngajar, baju nggak pernah ganti, bau wanginya kita ketika masuk kelas biasa aja. Itu juga membentuk citra loh. Kan kita yang namanya personal branding adalah membentuk persepsi masyarakat. Nah, apakah mereka salah? Loh, buat saya tidak salah, Pak. Itu adalah hak mereka untuk membentuk citra, mau citra positif ataupun citra negatif. Anak ini loh, kalau mamanya di kampus bajunya bagus-bagus. Coba kalau mamanya di rumah ataupun di kos, mesti lah nggak ada daster. Loh, nggak apa-apa. itu citra, Pak. Itu citra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Beni Dwi Komara, Sarjana Sains Magister Management. Kita kembali ke acara ABC Talk, Ethno Business Consultant Talk, sebuah acara yang sebagai bentuk kerjasama, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Ethno Business Consulting menggelar acara live IG dengan tajuk ABC Talk. Acara ini menampilkan perbincangan ringan namun syarat makna tentang Ramadan, tentang dunia usaha, tentang bisnis, manajemen, ekonomi syariah, pariwisata, marketing, BUMDes, dan lain sebagainya. Kali ini acara kita didukung oleh Safada Mart, produk sarung dan kurma produk Pondok Pesantren Fathul Ulum Pacet. Kemudian Fada Food, perusahaan beras basmati, kebuli, dan masakan khas Timur Tengah. Kacang bawang nenek, kacang bawang yang sangat enak, empuk, dan tidak berminyak. Kemudian ada Kopi Greng, produk kopi dari Pondok Pesantren Mukmin Mandiri. Bumbu Sri Lezat, produk bumbu Sri Lezat ini juga merupakan salah satu produk dari Pondok Pesantren Mukmin Mandiri. Air Kiai adalah produk Pondok Pesantren Mukmin Mandiri juga, produk air kesehatan. Dan yang terakhir adalah Tias Salon, usaha termasuk UMKM yang menjadi salah satu klien kami yang melayani mahasiswa untuk wisuda di UIN Surabaya, Ubara, Unusa, dan sekitarnya. Baik, hari ini sangat spesial karena kita live IG edisi Selasa 11 Mei 2021 jam 20.30 dengan judul Personal Branding atau Pencitraan bersama Wenti Krisnawanti, Sarjana Ekonomi, Master SM dan CPS. Judulnya adalah Personal Branding apa Pencitraan. Saya bacakan deskripsinya dulu sebelum kita undang Ibu Wentinya masuk ke perbincangan kita. Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh pengusaha adalah bagaimana ia membangun branding. Branding tidak hanya dari sisi produk dan korporasinya saja, tetapi personality seorang entrepreneur harus dibangun brandingnya. Inilah yang disebut dengan personal branding. ABC Talk malam ini akan menghadirkan pakar personal branding, seorang konsultan at Ethno Business Consulting yang akan memberikan edukasi kepada kita, khususnya kepada para pengusaha agar memiliki value dari aspek personal. Karena itu diperlukan kiat bagaimana membangun personal branding yang cemerlang.
yang bisa mendorong keberhasilan perusahaannya atau usaha bisnis yang dibangun dan dikelolanya. Yang menjadi pertanyaan nanti yang menarik adalah, pertama, bagaimana membangun personal branding seorang entrepreneur yang cemerlang. Yang kedua, apakah seorang pengusaha yang membangun personal branding itu sedang melakukan pencitraan atau tidak? Coba kita invite Ibu Wenti, apakah sudah bisa? Kita coba. Kita tunggu Bu Wenti. Nanti para permisa, saya persilakan bertanya di kolom komentar. Apabila ada yang mau ditanyakan langsung ke Ibu Wenti. Sebentar. Sambil menunggu Ibu Wenti bergabung, saya akan coba jelaskan tentang apa itu Ethno Business Consulting atau EBC. Adalah sebuah perusahaan konsultan yang misinya meningkatkan sumber daya manusia perusahaan agar dapat mendengar kebutuhan, merancang solusi, membuat prototipe produk atau jasa, dan mempresentasikannya kepada pelanggan dengan kekuatan inovasi untuk mendorong kinerja bisnis pada situasi pasar yang penuh dengan ketidakpastian. Apa yang ditawarkan EBC kepada Anda? Yang pertama adalah tingkat kemampuan inovatif. Meningkatkan kesadaran berinovasi dengan mengelola, menumbuhkan bakat internal perusahaan untuk mendengarkan kebutuhan, merancang solusi, dan membuat prototipe produk atau layanan melalui serangkaian seminar, lokakarya, dan panduan kualitas. Yang kedua, produk yang kedua adalah mendesain proses bisnis yang baru. Desain proses bisnis baru akan tetap bisa mengikuti kebutuhan pelanggan yang berfokus pada inovasi melalui pengembangan proyek-proyek baru. Yang ketiga, produk kita adalah menemukan model bisnis yang baru dengan memanfaatkan kemampuan dan pengalaman perusahaan yang mencoba untuk mengeksplorasi peluang, mengembangkan bisnis dan menguntungkan, dan yang berkelanjutan. Sebentar ini, kita coba invite lagi narasumber kita.
Ini dia. Bu Wenti sudah hadir, segera kita invite. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum Bu Wenti. Waalaikumsalam. Ya Allah, waalaikumsalam. Sorry Pak. Saya mau benerin dulu nih. Terima kasih Pak Bu Wenti, akhirnya bisa bergabung di episode. Thank you. Saya yang terima kasih diundang. Wah, habis jam-jam ngantuk nih sebenarnya ya Pak ya. Habis divaksin lagi ya? Tapi tetap strong meskipun habis divaksin. Oke, mantap. Personal ya. Masih kelihatan kok Bu. Selalu sehat. Sebenarnya kayaknya tuh banyak yang efeknya tuh kayaknya banyak yang demam gitu kan ya Pak ya. Kok katanya Wen kamu kok enggak terlihat gimana? Enggak, karena aku sudah punya ramuan sendiri guys. Ya alhamdulillah. Iya, oke, gimana Pak? Silakan Pak. Bu Wenti, di Talk kali ini kita akan membahas tentang ini menarik Bu dari konteks biasanya, yaitu personal branding. Ya, pencitraan. Tadi saya sudah bacakan deskripsi singkatnya kepada pemirsa. Ini pemirsa sudah nggak sabar ini menunggu penjelasan langsung dari Bu Wenti. Tapi sebelumnya nanti silahkan diperkenalkan dulu siapa itu Bu Wenti. Kemudian dikasih prolog Bu, supaya mengantarkan kita ke pembahasan tentang personal branding atau pencitraan. Yeah. Nanti kalau diskusi kita lebih gayeng lagi Bu. Oke, ini sebenarnya sip Pak, ini sebenarnya mahasiswa sudah mulai gabung nih Pak. Wah, keren. Ini sekalian kuliah berarti ya? Iya, izin nyimak. Ini boleh sambil minum kan Pak? Santai ya Pak ya, berarti ini ya Pak ya? Nyantai, silakan. Ini salah satu personal branding Pak. Oke, mantap. Ini sebelum dimulai ini ada sapaan lebut dari Pak Heri Cahyo Bagus Setiawan. Halo Pak Heri. Pak ini sama dosen YouTuber ini selalu tampil ceria, ahli. Ahli. Belajar. Dari Ramadan Kurniawan juga izin menyimak. Monggo silakan. Sekali lagi pada pemirsa, kalau nanti ada mau ditanyakan silakan diketik di kolom chat. Mumpung ini brandingnya ada, jadi saya bisa langsung tanya. Silakan Bu Wenti. Baik, terima kasih Pak Beni. Ya Allah, dari Etno Business Consulting. Terima kasih banyak atas undangannya. Sekali lagi sehat selalu ya Pak Beni ya. Alhamdulillah. Saya mau nyapa dulu nih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah bergabung. Ada Pak Heri dulu. Pak Heri pasti ketawa-ketawa nih Pak, melihat kita berdua nih Pak. Pasti aku yakin Pak Heri besok kita ketemu. Oke. Baik. Teman-teman semuanya pemirsa ya, kita bilangnya pemirsa ya Pak ya. Jadi teman-teman semuanya, kali ini saya sama Pak Beni akan berdiskusi. Lebih ke diskusi ya Pak Beni ya. Lebih ke diskusi terkait dengan personal branding. Perkenalkan dulu, saya Bu Wenti dari dosen manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Kalau untuk basic dari pendidikan formal saya terakhir di S2 Magister Sains Management Universitas Erlangga Surabaya. Dan untuk kompetensi saya ada beberapa sih Pak, tapi yang selalu saya pajang gitu ya di gelar saya di belakang itu adalah CPS, Certified Public Speaker, yang berarti insya Allah katanya saya layak untuk menjadi public speaker. Nah, kayak gitu ya Pak ya. Jadi berbicara di depan umum dan terkait apapun itu tentang komunikasi. Jadi teman-teman, kenapa sekarang saya juga diundang sama Pak Beni, kita akan berbicara terkait dengan personal branding yang ada juga terkait dengan expertise-nya saya, yaitu di komunikasi, certified public speaker. Personal branding akhir-akhir ini itu booming banget Pak. Booming sekali terkait dengan personal branding, terlebih lagi bagi seorang profesional mungkin seperti saya, yaitu dosen, harus membangun sebuah personal branding. Beda dengan yang namanya pencitraan. Tapi I don't care sih kalau orang-orang bilang itu pencitraan, saya tidak peduli sih. Gitu sih Pak ya. Nah, disitulah nanti kita akan membahas perbedaannya yang terkait dengan apa sih itu yang namanya personal branding dan apa pula itu yang namanya pencitraan. Dua hal yang sama atau berbeda? Sebenarnya sama aja, cuman cara berpikir dan menyikapinya itu yang berbeda. Beda-beda orang.
Nah, kayak gitu Pak. Jadi kita akan berbicara terkait dengan personal branding. Branding. Kalau ingat branding pasti kita berbicara tentang merek, gitu ya Pak ya. Itu aja sih Pak Benny, silakan. Mungkin mau dimulai atau bagaimana Pak Benny? Kita santai aja Pak Benny. Kita mulai dari ini kayak buku ya, mulai dari definisi dulu nih kayaknya. Definisi yang saya berikan kemarin aja Pak, itu seru kok Pak. Ya. Mungkin langsung aja Bu, diceritakan Bu, apa sih personal branding itu sebenarnya? Baik teman-teman. Itu apa? Oke. Silakan. Ini baik, terima kasih Pak Benny. Pak Benny ini mahasiswa saya beberapa udah hadir nih. Hai Danu. Ini saya juga Pak Benny siapa ya? Salam kenal juga. Mungkin teman-temannya Pak Benny juga. Fitriatul, Ramadhani Kurniawan. Ini mungkin. Oh ya, oke baik. Semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa semuanya, salam kenal ya dari Bu Enti. Kalau kita, karena kita dosen ya Pak ya, berarti kita secara ilmiah dulu gitu ya Pak ya, secara ilmiah dulu. Kalau kemarin sudah saya berikan ke Pak Benny, ada beberapa terkait dengan apa sih personal branding itu. Saya lebih cenderung ke yang nomor 3 Pak. Ada beberapa sih Pak, ada juga yang pertama, personal branding adalah sebuah seni dalam menarik dan memelihara lebih banyak klien dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif. Yang kedua, personal branding adalah kemampuan menggunakan atribut secara bebas yang menunjukkan kemampuan Anda dalam mengatur harapan-harapan yang ingin orang lain terima dalam pertemuannya dengan Anda. Nah, yang ketiga ini adalah saya banget. Ini saya sepakat banget. Tapi bukan berarti yang 2 tadi nggak tepat ya. Tapi ini lebih benar-benar ngena banget sama kita Pak pengertiannya. Personal branding adalah suatu proses membentuk persepsi masyarakat terhadap aspek yang dimiliki oleh seseorang. Di antaranya adalah kepribadian, kemampuan, atau nilai-nilai yang lain, dan bagaimana stimulus ini menimbulkan persepsi positif dari masyarakat yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Itu menurut Ronald Susanto 2010. Aduh, ilmiah banget nih Pak. Jadi Pak, di artikel ya Pak ya, benar, kita kan harus berbicara sesuai dengan data dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, biar nggak hoax gitu loh Pak. Benar ya Pak ya? Betul banget. Saya kayaknya saya semangat banget di itu Pak, suatu proses membentuk persepsi. Misalnya nih ya Pak ya, saya kan seorang dosen ya Pak ya, saya seorang dosen. Kalau teman-teman biasanya di kampus melihat, wih Bu Enti rek baju ganti-ganti, Bu Enti rek make up, Bu Enti kalau mamanya pakai jilbab gonta-ganti juga. Itu adalah salah satu bentuk citra, membentuk sebuah citra yang saya ciptakan untuk orang-orang itu berpersepsi tentang saya. Kalau saya umpamanya menciptakan persepsi positif, orang bakalan mempersepsikan saya positif. Tapi apakah kalau umpamanya orang-orang itu membuat persepsi negatif, apakah salah? Ya, itu adalah pilihan Anda. Umpamanya nih ya, kalau umpamanya ke kampus nih Pak, dosen saya, udah pakai jilbab yang biasa aja, cerobokan masuk udah ngajar, baju nggak pernah ganti, bau wanginya kita ketika masuk kelas biasa aja. Itu juga membentuk citra Pak. Kan kita yang namanya personal branding adalah membentuk persepsi masyarakat. Nah, apakah mereka salah? Loh, buat saya tidak salah, Pak. Itu adalah hak mereka untuk membentuk citra, mau citra positif ataupun citra negatif. Anak ini loh, kalau mamanya di kampus bajunya bagus-bagus. Coba kalau mamanya di rumah ataupun di kos, mesti nggak ada daster. Loh, nggak apa-apa. itu citra, Pak. Itu citra. Gitu loh, Pak. Nah, jadi personal brand, kalau bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra itu adalah membentuk gambar. Ya Pak ya, gambar. Kalau kita persepsikan ke dalam marketing, brand Pak, branding kita gitu ya Pak ya. Jadi kalau orang mau ke kampus tuh acak-acakan, apakah itu salah? Itu citra mereka, haknya mereka. Kalau saya ke kampus pakai make up, baju gonta-ganti, kalau mamanya ketemu selalu menyapa, itu adalah saya membentuk citra saya, tapi positif. Kalau orang bilang, alah Bu Enti pencitraan terus, loh enggak apa-apa, bagus malahan, itu bagus Pak.
Kita adalah membentuk citra positif. Bukan berarti kalau umumnya dibilang alah pencitraan kok, tambah seneng saya. Ben kan bilono pencitraan loh. Ya gak apa-apa ancen iya. Ya. Emang iya kan gitu ya, Pak ya. Gitu, Pak. Jadi kalau umpamanya kita berada di era-era sekarang ya Pak ya, kita bisa dilihat nih ya Pak ya. Ketika mendengar personal branding, kebanyakan pemikiran orang-orang adalah orang-orang tertentu saja yang mempunyai personal branding, dan personal branding itu identik dengan terkenal. Mulai sekarang tolong ubah ya pemikiran itu, karena itu tidak benar. Siapapun yang pastinya mempunyai personal branding, itu semua tergantung masing-masing orang. Bagaimana membangun brandingnya tersebut dengan baik. Jangan dibilang orang itu alah pencitraan tok delontane ono gosip, bagus sikapnya. Ya memang harus begitu kalau ada atasannya. Kalau ada atasan masa uraan. Oh iya. Itu yang salah Pak di benak orang-orang Pak. Saya ketika belajar komunikasi, satu angkatan saya tuh gila, kalau ngomong tuh enak-enak banget. Selamat pagi Bapak. Iya Bapak. Selamat pagi Bu Enti. Selamat pagi Bu. Jadi enak banget. Terlepas kalau mamanya dia itu adalah di belakang, aduh males banget nih sama orang-orang, gila orang nggak ngerti jam apa. Nah kayak gitu ya Pak ya. Tapi ketika kita sudah di depannya orang, wah membentuk citra nih Pak. Jadi jangan salah teman-teman. Kalau ada orang yang di depan, wih dia bagus banget nih penampilan, tapi kalau mainnya di dalam kosan, di dalam pertemanan kalian di lingkup yang kecil, dia urakan, udah bagus, dia tahu menempatkan dirinya seperti apa. Gitu Pak Benny. Oke. Personal branding yang saya garis bawahi adalah sebuah proses menciptakan persepsi yang positif tentang diri kita ya Bu. Yes. Tadi kan hanya pakai dari ada performance-nya, ada pakai wangi-wangi, caranya yang dengernya, meskipun kadang-kadang hati kita nggak kayak gitu tadi belakang bilang gitu. Iya, benar. Punya langsung Bu, tapi kan zamannya sekarang online. Zamannya kita bentuk itu tidak hanya secara langsung. Iya. Apakah seperti kita punya IG, Instagram yang ditata sedemikian rupa itu juga bagian dari itu ya Bu? Betul banget Pak Benny ya. Sekarang perusahaan aja akan mewawancarai banyak kandidat, itu pasti kebanyakan dari mereka, meskipun tidak semuanya ya Pak ya, itu akan meminta platform sosial media mereka, mulai dari Instagram, Facebook. Mereka kan lihat, oh gimana nih foto-fotonya dia, apakah foto-foto yang dia pajak itu cuma hahaha aja, apakah yang dia pajak itu bersama keluarga, bersama teman, bersama siapa, atau foto-foto galau aja. Itu kan salah satu media bagaimana kita bisa terlihat brandingnya seperti apa. Oke. Nah, makanya teman-teman buat mahasiswa siapapun sih Pak, bisa lihat di Instagramnya Bu Enti. Saya sangat hati-hati menulis caption, membuat foto ya, atau memposting foto, mengunggah foto itu saya teramat sangat hati-hati. Kok Bu Enti ada waktunya untuk memposting, kok foto-fotonya juga dipilih? Iya, karena saya akan membentuk citra. Saya tidak mau terlihat yang umamanya sama teman, kalau umamanya jalan-jalan, oh Bu Enti ini sukanya traveling, ya nggak apa-apa Pak. Foto-foto yang suka traveling aja itu kan membentuk citra, oh Bu Enti suka banget nih berarti traveling. Tapi kalau di sini saya campur. Misalnya ketika saya melakukan kegiatan ngajar, umpamanya saya lagi pergi kemana, saya posting dan diikuti dengan caption yang memang itu saya banget lah, dengan kata-kata motivasi, itu membentuk citra. Oh Bu Enti tuh orangnya kayak gini. Nah kayak gitu sih Pak. Mungkin maksudnya kita harus membuat citra positif seperti apa, kita definisikan. Kemudian personality kita, performance kita, Instagram kita itu mengarah ke sana gitu Bu ya. Iya, betul. Yang kita bentuk tadi itu. Betul banget Pak, betul banget. Itu saya banget itu Bu. Jadi kalau posting hati-hati sekali, gambarnya milih. Kalau saya kan enggak, pokok bagus luncurkan. Oh enggak gitu, kita sering diskusi. Oh saya baru nemu ceritanya di sini nih sekarang. Iya, begitu Pak. Jadi memang saya selalu bilang ke mahasiswa saya, usahakan begini teman-teman, kalian membentuk citra. Nggak apa-apa kalau kamu dibilang, ala arek iku loh, di Instagram aja api-api kelambine, tapi loh di rumahnya dia itu loh biasa aja. Kalau umpamanya di rumah
Ambian biasa, loh kamu nggak bisa memaksa orang lain itu apa yang dilakukan di rumah sama dengan di Instagramnya. Orang akan membentuk citra yang sekiranya dilihat orang lain. Orang kan tidak akan selalu seperti itu. Maksudnya begini Pak, kalau di rumah dia mungkin acak-acakan gitu ya Pak ya, tapi di luar dia bisa menyesuaikan diri kayak gitu kan Pak. Oh dia mau ketemu sama temennya, oh dia mau ketemu sama bupati nih, oh dia mau ketemu sama Pak RT nih, oh dia berubah. Loh memang harus begitu. Kamu jangan menuntut orang itu apa yang dia lakukan sama persis ketika dia di rumah kayak gitu loh Pak. Oke. Nah, ibarat gitu itu lagu dangdut goyangnya beda, lagu jazz goyangnya beda gitu ya Bu ya. Bisa jadi kayak gitu. Bu, tadi kita bahas personal branding yang arahnya ke sesuatu yang positif. Yang kedua Bu, tentang pencitraan. Ini kan arahnya kan negatif. Orang kalau sudah ngomong pencitraan selalu ini negatif lah. Apa Bu? Atau penjelasan tentang pencitraan Bu, supaya kita bisa membedakan nih nantinya. Dengan personal branding. Oke, baik Pak. Saya baca dulu ya buat artikel ini ya Pak ya. Jadi gini, mari kita bicarakan pencitraan yang lebih konstruktif. Pencitraan diri secara kaidah bahasa citra menurut KBBI adalah rupa, gambar atau gambaran yang dimiliki oleh orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi atau sebuah produk pasti memiliki citra. Kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase, atau kalimat, dan lain sebagainya. Lalu, maksud dari pencitraan itu apa? Tidak ada definisi secara spesifik untuk kata pencitraan itu sendiri di KBBI. Namun, definisi, ya Pak ya, menurut pada umumnya, pencitraan adalah sebuah proses atau usaha atau upaya untuk menunjukkan gambar diri atau kesan mental diri melalui visual tulisan kepada orang lain. Dan apa masalahnya? Citra loh Pak ya, pencitraan membentuk gambar, membentuk rupa ya terkait seseorang. Jadi kalau umpamanya orang ini seringnya begini, yang tadi saya bilang Pak, kalau umpamanya dia lagi berada di sebuah forum, ih gila enak banget nih ngomongnya. Tapi kalau pas lagi sama saya kok cuawaan banget ya kan ya Pak ya. Tapi kalau umpamanya sebenarnya siapa yang bilang itu negatif pencitraan Pak? Yang membuat negatif itu kan masyarakat ya Pak ya. Padahal kalau kita beranjak dari yang namanya citra di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah gambar loh Pak. Gambar. Menciptakan gambar, citra, rupa terkait seseorang, pribadinya seseorang. Jadi kalau umpamanya seseorang itu beda antara di rumah sama di luar, dia karena dia membentuk citra. Masalahnya di mana, Pak? Kalau menurut Bapak, di mana masalahnya? Tidak ada. Yang masalahnya adalah si audiensnya, si penerimanya. Terlanjur memberikan citra negatif gitu ya terhadap pencitraan gitu maksudnya. Orang-orang terlanjur menyikapi terkait dengan kata-kata pencitraan tok. Dek ngarepe bos saya api, cobalah dek mburi. Ya kan? Nah kayak gitu ya Pak ya. Sebenarnya orang itu yang Anda anggap pencitraan, dia sedang membentuk citra. Oh dia kalau di depan bosnya, dia bakalan bagus banget nih. Tapi kalau umpamanya di belakang, dia kok nggak seperti yang di depan. Itu akhirnya itu akhirnya sifatnya negatif gitu loh Pak. Nah, berarti kalau by definition-nya sebenarnya hampir sama ya, personal branding. Hampir sama. Menciptakan gambar, menciptakan gambar diri personal. Cuman yang satu kesannya konteksnya positif, yang satu lanjur menjadi negatif, itu ya Bu ya? Iya, bener banget Pak, bener banget. Kalau umpamanya di kelas ya Pak ya, ada kan Pak mahasiswa itu yang rajin banget ya Pak ya, rajin, sering jawab ke dosennya, pasti dibilang pencitraan. Saya tuh jadi mikir, lah, ya memang ya bagus dong dia membentuk citra. Masalahnya yang menanggapi jauh sekali negatif banget. Kamu menganggap dia cari muka Bang, akhirnya kan Pak. Iya. Paham. Beda kan Pak. Kalau membentuk citra sama cari muka ya beda jauh Pak. Ya beda jauh. Saya kadang tuh orang-orang bingung cari muka. Ngapain cari muka, cari namanya? Ngapain
ngapain cari nama, udah punya akte kelahiran ya, sudah punya muka, ngapain cari-cari lagi gitu kan. Aduh, jadi gitu ya Pak ya. Jadi nggak ada. Jadi kalau dari kitanya sebagai orang yang membentuk citra, nggak ada yang namanya negatif, tapi orang yang menyikapinya itu yang negatif. Ya itu kan kita nggak bisa ya Pak ya, kita nggak bisa sama sekali kalau umpamanya kita itu apa ya Pak ya, mengendalikan pikirannya orang. Orang itu bebas banget Pak berpikir, tapi kita juga bebas dong, nggak ngereken mereka Pak. Ya. Ada nggak Bu tipsnya supaya selamat dari pencitraan yang dalam konteks negatif tadi Bu? Ada tipsnya nggak kira-kira supaya kita selalu pengalaman atau apalah, biar kita tuh nggak dianggap citra negatif gitu ya Pak? Yes. Biar kita, kalau saya begini Pak, itu bukan susah-susah gampang sih Pak, tapi begini Pak, orang kan seperti saya nggak mau terlalu jauh lah, kasih contoh sama saya aja. Orang-orang pasti melihat saya personal brandingnya adalah yang pertama adalah tegas, yang kedua adalah ceria, ya Pak ya, branding banget. Mau ada masalah apapun di rumah, saya akan tetap ceria seperti itu, ya biasa aja gitu ya Pak, kayak nggak ada masalah, biasa aja. Tipsnya buat saya begini Pak, yang pertama ketika agar tidak diberikan atau dicap pencitraan, yang pertama saya harus benar-benar percaya diri Pak. Saya yang pertama adalah percaya diri. Saya percaya diri, apapun yang saya akan lakukan itu tidak melanggar apapun, apalagi agama gitu ya Pak ya, sama sekali tidak. Itu saya benar-benar yang namanya percaya diri dulu, biar saya nggak pasti gini loh Pak, kadang saya kan tadi bilang kita tidak bisa mengendalikan pemikirannya orang. Kita udah berusaha berbuat yang sebaik mungkin, citra kita pasti kita tetap aja dianggap salah, apalagi di mata orang yang tidak suka. Kita nggak ada waktu Pak untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu, ya kan Pak ya. Kalau Bapak tanya tips yang seperti apa, nggak ada tips yang terlalu gimana Pak. Ya udah, saya percaya diri aja, apa yang saya lakukan itu selama tidak melanggar apapun, apalagi agama, apalagi terkait moral, hukum, saya akan tetap melakukan. Percaya diri aja. Kamu dibilang, pasti kamu nanti dibilang pencitraan, itu udah pasti. Tapi kalau mama biar gak dibilang pencitraan, gimana Bu En? Loh, ya gimana? Ya gak bisa Pak, kita tetap aja, santai aja, biasa aja. Santai aja, biasa aja. Dan dikurangi memang, yang kedua dikurangi memang antara ini Pak, kontrasnya. Kadang-kadang kalau mamanya kita di depan bos rajin banget, tapi di belakang bos kita jelek banget, gak rajin. Itu wajar, orang-orang bakalan bilang kamu pencitraan. Coba jangan sangat kontras lah. Kalau mamanya di depan bos kerjanya 90%, coba kalau nggak ada bos itu 80% lah, atau 70%. Jadi kan nggak terlalu jauh Pak kontrasnya. Yes. Ya gitu Pak. Jadi kayak gitu. Itu dari kita sih teman-teman, itu dari kita sendiri. Kita nggak bisa, sekali lagi saya akan menyampaikan, kita benar-benar nggak bisa mengendalikan pemikirannya orang. Tapi kita bisa ya Pak ya, tapi kita bisa mempersiapkan apa yang kita lakukan itu memang tidak jauh-jauh dari apa yang memang terjadi pada diri kita. Kalau umpamanya kita di depan bos bekerjanya 90%, kalau kita di belakang bos kita bekerjanya 70-80%. Kan nggak jauh-jauh amat Pak. Yes, betul Bu. Nah, kayak gitu Pak. Oke, sebelum saya lanjutkan pertanyaan dari saya, ini mungkin dari pemirsa atau dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya, silakan langsung tulis di kolom chat di bawah ini. Ini banyak mahasiswa saya kayaknya Pak. Tidak apa-apa, ayo silakan. Mahasiswa, teman-teman silakan. Bu, saya garis bawahi sedikit Bu, pernyataan Ibu yang terakhir, tipsnya tadi itu, pertama adalah percaya diri. Yang kedua, jangan melanggar apapun, baik itu moral, hukum atau agama. Betul. Kemudian nggak ada waktu nih buat mikirin pendapat orang lain yang macam-macam. Iya. Terus yang terakhir, kurangi kontrasnya antara kita di depan bos, belakang bos. Wah, itu keren itu. Iya, benar-benar banget. Untuk sebuah persona branding atau pencitraan yang positif. Bu, pertanyaannya sekarang, siapa sih yang perlu menggunakan personal branding ini? Siapa saja yang perlu melakukan itu? Apakah seorang pengusaha, entrepreneur, itu juga penting Bu? Monggo silakan. Baik. Ya Allah, Masya Allah Pak Benny, ini adalah pertanyaan yang sering banget saya terima ya Pak Benny ya. Semuanya wajib.
membangun personal branding, dan semuanya wajib melakukan citra, ya, yang dinamakan pencitraan. Wajib banget. Semuanya, Pak, semuanya. Tapi Bu, malas aku Bu, pakai pencitraan, malas Bu. Ya udah, orang kalau mau menganggap saya kayak gini, ya udah saya kayak gini. Ya udah, nggak apa-apa, itu pilihan kalian. Tapi sebagai seorang profesional, someday kalau kamu menjadi seorang entrepreneur, kalau kamu menjadi seorang banker, ya Pak ya, lecturer atau seorang dosen, guru, semuanya profesional, kamu harus mempunyai yang namanya personal branding. Oh, Mbak ini kalau umpamanya kerja, dia selalu tepat waktu. Oh, Mbak ini kalau kerja tidak pernah tidak pernah yang namanya menunda waktu. That's personal branding juga dari dia. Jadi nggak ada yang namanya orang itu siapa sih yang perlu melakukan personal branding? Semuanya wajib. Jangankan yang kita profesional kayak gini, Pak, orang jualan pentol juga mempunyai personal branding. Kayak apa Bu Enti personal brandingnya mereka? Yang pertama ya Pak ya, kita lihat dari layanannya. Mas itu kalau melayani mesti sumringah. Hai Mbak, suiki gak tuku pentole. Dia sangat friendly banget, ya Pak ya. Seorang pedagang pentol Pak, seorang pedagang pentol. Lama banget Mbak Enti gak kesini. Iya nih Pak, lagi pulang kampung nih, lama gak kesini. Gimana Pak? Iya Mbak Wenti, lancar lah Mbak Wenti, ramah banget. Ya yang kedua, wah kok banyak ini pentolnya kayaknya varian baru. Iya Mbak Wenti, silakan dicoba aja, tak kasih gratis satu nanti buat Mbak Wenti. Friendly, dia membentuk citranya dia, ya kan? Kalau umpamanya kita lagi makan di tempatnya dia untuk makan pentolnya gitu ya Pak ya, terus dia menyapa nang teman-temannya, kayak asik banget, itu dia membentuk citra. Nadia gak ketok, that's citra, membentuk. Oh Mas ini ramah ya. Jadi nggak hanya kayak kita entrepreneur, mahasiswa apalagi Pak, dari sekarang harus membentuk citranya Pak. Pencitraan boleh banget Pak. Kayak gitu Pak. Semuanya Pak. Oke, semuanya harus pakai personal branding. Iya, gini Pak. Dulu saya pernah dengar gini Pak. Mungkin ini mumpung teman-teman dengar semuanya ya. Ada yang bilang begini, saya pernah dengar sendiri. Ya wes ngene lah aku kan gak seneng ya wes. Ya. Wong iki rek cek nyablake gitu ya. Ya wis ngene lah aku. Kon gak seneng ya wis. Nek gelem koncoan ayo, nek gak gelem ya wis. Gitu ya. Ada ya, Pak ya. Pertanyaannya begini, Pak. Kalau saya tanya ke Pak Beni, itu termasuk citra positif atau negatif, Pak? Kon seneng aku ya wis. Kesannya negatif kalau saya. Negatif ya, Pak ya. Ini anak sulit ini karpet itu. Masalahnya begini, beliaunya kan adalah seorang profesional, ya kan? Kita boleh Pak nyablak, itu boleh banget, itu adalah citra kita. Tapi kalau umpamanya kita di tempat umum, kita rubah nih citra kita. Jangan Pak ya. Di depan umum, hai selamat pagi Bapak. Oh iya kan Bapak. Oh iya. Sehat Bapak. Nah, omongannya agak diatur. Itu kan membentuk citra, personal branding dia gitu loh Pak. Tapi kalau umpamanya dia tetap nyablak, oh ya wes gini lah aku kan seneng ya ayo, gak seneng ya wes. Loh enggak apa-apa Pak. Ya itu berarti citranya dia. Itu citranya dia. Oke. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Apakah itu salah? Kalau kita bilang salah, itu haknya dia seperti itu. Kalau nanti dia dicap sama orang lain sebagai orang wong iki nek ngomong sembarangan, nek wong iki nek ngomong nyablak, dia udah membuat citranya seperti itu. Ya nggak apa-apa. Kamu harus terima dong kalau dirasani kayak gitu. Kok gondok, baper, ya kan? Mungkin citra itu yang berusaha dia bangun mungkin Bu. Iya bener, dia berusaha membangun citra. Kalau dia orangnya nyablak, sakar PDW, itu memang citranya dia Pak, citranya dia. Baik Bu, sebelum saya lanjutkan pertanyaan saya, ini ada pertanyaan ini, saya bacain ya Bu. Ya. Dari Nada Al-Mubarakah, Bu, kalau semisal ada orang yang punya bad habit, tapi dia mesti membela diri dengan ngomong, yang penting aku gak pencitraan atau jaim. Itu gimana Bu? Nah, ini benar Pak, benar banget. Jadi begini teman-teman, Bu, kalau semisal ada orang yang punya bad habit tapi dia mesti membela diri dengan ngomong, yang penting aku gak pencitraan, jaim, itu gimana ya Bu ya? Tadi yang saya bilang Pak, ini pemahaman yang salah banget ya Pak ya. Yang penting aku gak pencitraan. Lah, kamu itu sudah membentuk citra. Dia sudah membentuk citra, Pak. Kalau semisal ada orang yang punya bad habit, kebiasaannya umpamanya di kelas nih Pak ya. Di kelas kalau ngomong tuh kasar. Kalau di kelas itu suka menjatuhkan teman, ya kan? Presentasi, teman udah bagus presentasi, cari celah untuk menjatuhkan teman, kayak gitu ya Pak ya.
Itu sebenarnya bad habit ya. Ada kan seperti itu kan, ada seperti itu ya Pak ya. Nah, dia itu begini Pak. Dia beralibi bilang, ya nggak apa-apa loh. Yang penting aku nggak pencitraan. Aku senang ya aku ngomong senang, enggak ya aku ngomong enggak. Itu dia bilang adalah yang penting tidak pencitraan. Padahal dia sedang melakukan pencitraan terhadap dirinya sendiri, membentuk citra bahwasannya dia adalah orang yang pertama. Mohon maaf nih ya Pak ya, egonya tinggi nih Pak, ya kan, egonya tinggi nih egonya. Kalau mamanya dia bilang yang penting aku nggak pencitraan, loh kamu tuh sedang membentuk citra, kamu angel kandanane, ya kan? Orang ini angel kandanane, ya udah itu berarti kamu citranya angel kandanane. Istilah saya koleris akut itu Bu. Koleris akut. Jadi kadang-kadang orang yang seperti ini ya Mbak Nada, orang-orang yang seperti ini mereka tidak sadar kalau mereka sedang membangun citranya bahwa mereka itu orangnya ceplas-ceplos, ya kan? Saya masih ini orang-orang ini, ya itu Pak, saya kadang pengen nggak tahu ya, pengen nggak tahu buat YouTube-nya atau untung ada konsultasi ataupun diskusi seperti ini ya Pak ya. Jadi orang-orang bisa saya pahamkan lah dengan ilmu yang masih ya belum seberapa lah terkait dengan hal-hal seperti ini, tapi ini penting banget. Jadi orang-orang itu masih belum mengerti Pak pencitraan dan personal branding, membentuk citra. Oke Bu, kita sudah tahu pada siapa kita melakukan pencitraan, kemudian bagaimana caranya pencitraan itu atau personal. Ini yang penting Bu. Gimana Pak? Sebenarnya apa sih Bu untungnya kita melakukan personal branding atau pencitraan itu? Itu apa sih sebenarnya? Gini Pak. Gini, saya jawab yang sederhana dulu ya Pak ya. Yang pertama pasti adalah top of mind. Bapak tahu kan, sebagai orang kewirausahaan ngerti lah top of mind. Jadi saya pengen di pikiran orang-orang ketika dengar namanya Bu Wenti, oh dosen yang ceria. Oh, dosen yang tegas. Oh, dosen yang disiplin. Itu top of mind. Ya Pak, itu keuntungan yang pertama. Ketika saya sudah mempunyai top of mind, kalau ada kerjaan, kalau ada job-joban di luar, siapa ya dosen di sini yang enak ngomongnya, komunikasinya bagus? Oh, Bu Wenti. Job-job semuanya datang ke saya. Nah, membuka pintu-pintu rezeki buat kita. Ketika kita mempunyai personal branding yang bagus, itu sih Pak yang paling utama sih Pak, itu yang paling utama. Ya. Kalau umpamanya yang lainnya sih banyak Pak. Seperti nanti yang kedua adalah kita Pak ya, mendorong untuk mencapai tujuan. Kalau saya sudah mempunyai personal branding, aku nanti pengen nih bekerja dengan klien saya, pokoknya aku pengen nih. Nah, saya udah deketin. Trust-nya udah ada, Bu Wenti memang terkenal orangnya kayak gini nih. Jadi orang lain tidak khawatir untuk ngajak saya kerja sama. Trust, membangun trust kepada orang lain. Itu sih Pak yang paling penting, top of mind dan juga trust orang lain kepada kita. Kalau di ilmu marketing, positioning itu ya. Kita mempositioningkan diri kita itu mana di hadapan orang-orang itu ya. Iya benar, positioning ya Pak ya. Kalau umpamanya di produk kita kan penempatan produk dalam benak konsumen ya, positioning, penempatan produk atau merek dalam benak konsumen. Sama juga kayak gitu Pak. Jadi bagaimana saya menempatkan diri saya di benaknya konsumen, di benaknya orang lain. Sekali lagi Pak, kalau saya dibilang, ini mumpung banyak teman-teman ya, alah ganti pencitraan toh. Wah saya justru senang Pak. Ya emang iya, aku memang pencitraan. Tapi apa yang saya lakukan itu tidak kontras dengan kehidupan yang sebenarnya. Tadi yang saya bilang Pak, kalau mau di depan bos 90%, mungkin di belakang bosnya adalah 70-80%. Siapa yang mau bilang pencitraan? Udah gila kali orang itu. Oke. Kayak gitu Pak. Sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa yang lain Bu, ini ada pertanyaan yang ini kan sebentar lagi momentumnya adalah Idul Fitri Bu, Hari Raya. Ini adalah momentum yang pas juga untuk kita membangun personal branding kita. Oh nih. Jelas. Nah itu tipsnya Bu, mana Bu biar nggak lepas momentum ini? Momen Idul Fitri di keluarga atau bagaimana ya Pak ya? Warga, Instagram kan semuanya kan menunjukkan performa untuk membranding diri kita. Kan momentumnya pas. Iya. Pas. Iya benar.
begini Pak, kalau umpamanya di depan keluarga, saya selalu di depan keluarga itu, katanya ada yang bilang gini, kalau di keluarganya orang tua dari bapak bilang gini, Wenti yang paling diem, Wenti yang paling anteng, rajin. Nah, serius Pak, itu kan di depan keluarga saya dari keluarga bapak, karena memang jujur yang dari memang itu yang dibangun sama Bu Wenti. memang itu yang dibangun. Jadi orang itu ada sungkan-sungkannya sama saya kalau mamanya dari keluarga bapak. Jadi kayak gitu. Jadi kalau mamanya saya memang membangun citra seperti itu. Karena apa? Karena keluarga dari bapak saya orangnya kejawen. Harus menjunjung tinggi nilai-nilai orang Jawa. Jadi saya kan harus mengikuti Pak. Jadi saya berhasil lah istilahnya gitu loh Pak. Berhasil bilang kalau mamanya saya tuh adalah orang Jawa yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur di keluarga saya, di keluarga Jawa. Kayak gitu. Tapi kalau umpamanya saya di keluarga Probolinggo, saya itu adalah orang yang paling cerewet, ceriwis gitu ya Pak ya. Loh Bu Wenti kok membentuknya beda-beda? Makanya tadi saya bilang, saya akan membentuk citra saya di mana saya sedang berada. Iya kali Pak, umpamanya saya itu ada di perusahaan A gitu ya Pak ya. Saya akan bersikap kayak di kampus. Selamat pagi Pak. Pak, gimana kabarnya? Kan nggak gitu ya Pak ya. Tapi kalau saya ada di perusahaan A, selamat pagi Bapak. Oh iya kah? Terima kasih banyak loh Pak sudah mengundang kami. Jadi lebih bijak, lebih wise, lebih santun. Kayak gitu loh Pak. Jadi memang kayak gitu teman-teman. Tipsnya adalah ketika kalian sekarang udah lebaran ini, benar-benar kalian bisa membentuk citra apapun. Sekali lagi jangan terlalu kontras dengan apa yang memang terjadi pada diri kalian. Itu. Tapi kalau nanti kalian pasti kan majang-majang foto di Instagram, boleh banget loh Pak, ada apa-apa. Kalau mau majang dengan keluarga, oh dia majang dengan keluarga berarti dia membentuk citra, dia adalah orang yang cinta dengan keluarganya. Nah, oh dia majang-majang dengan saudara-saudaranya, oh terlihat nih sama saudara-saudaranya akur, sama sepupu-sepupunya. Nggak apa-apa Pak, itu bebas. Wah, ini saatnya kita menunjukkan bahwa kita tuh dalam keluarga. Kita adalah keluarga bahagia, ya nggak? Iya kan Pak ya? Menunjukkan yang slide pertama foto dengan keluarga sendiri, yang kedua bareng sepupu, yang ketiga dengan kakek nenek, yang keempat dengan tetangga. Itu menunjukkan kalau kalian tuh friendly terhadap siapapun, dengan keluarga, dengan tetangga. Bu, itu kan ya itu membentuk citra, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jangan takut iki alay, KPKP dipajang, KPKP di ini. Nah, kayak gitu ya Pak ya. Sampai saya heran ini orang-orang pada kenapa sih, biarin aja lah, suka-suka dia lah gitu ya Pak ya. Iya. Standarnya orang seneng, bahagia itu beda-beda. Janganlah orang dibilang itu majang foto kok ingin dipajang. Pernah ya Pak ya? Foto kok ingin dipajang. Itu adalah standar kebahagiaan orang tuh mah beda-beda. Dia bahagia kalau mamanya majang fotonya keluarga. Kamu juga bahagia kan kalau kamu majang foto lagi ke gunung, ya kan? Lagi ke kafe, ya kan? Sedangkan orang lain tidak suka dengan kayak gitu. Kenapa kalian berkomentar seperti itu? Nah, gitu Pak. Yes. Monggo silakan lagi pemirsa kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung ahlinya pencitraan ini ahlinya branding. Teman-teman, saya sapa dulu. Saya sapa silakan, dulu. Vergi ini dari teman saya di Belanda. Mas Iwan, halo dari Perbanas. Terus Saiful Rahma, ini mahasiswaku. Sukses Bu Wenti, terima kasih. Nada, justru ada yang bangga kalau dibilang ceplos-ceplos, Bu, rasanya gimana gitu. Nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Orang, ya wes ini lah aku senang, ya wes nggak senang ya aku ceplos-ceplos semuanya. Kok kesannya dia bangga banget ya dengan citra kayak gitu. Itu berarti pilihan dia membentuk citra ceplos-ceplos, nggak masalah. Orang lain kan yang menilai Pak. Kalau mamanya kamu orangnya ceplos-ceplos, kamu bangga. Ada orang yang tidak suka dengan ceplos-ceplos. Berarti wajar kalau orang itu nggak mau berteman dengan kamu. Jangan marah kalau dia menghindar dari kamu. Ada resikonya. Males aku be arek iki terlalu hati-hati. Delok entah nek foto sik leren lipstikan, sik leren bedaan. Ya, itu citranya dia. Kalau mau foto harus rapi dulu kayak gitu. Enggak apa-apa, Pak. Enggak masalah. Apakah itu negatif? Enggak, saya tidak melihatnya itu adalah negatif, tidak.
Kadang orang lain aja yang menyikapinya negatif. Orang lain Pak yang menyikapi negatif. Padahal itu sebenarnya tidak. Oke. Bu Wenti, sebenarnya tadi saya lihat orang pencitraan itu pengen dilihat cerdas, pengen dilihat ceria, ada pengen dilihat wise tadi itu, ada pengen dilihat family man. Itu sebenarnya apa pilihan pencitraan yang positif yang bisa kita ambil? Modelnya itu apa aja sih? Kalau boleh dipilah-pilah itu apa? Kalau kita kembali ke pencitraan, sebenarnya secara harafiah atau ilmiahnya definisinya kan nggak ada ya Pak ya, kalau untuk masalah pencitraan. Tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencitraan itu yang tadi saya bilang membentuk citra ataupun gambar. Jadi kalau umpamanya kita memilih-milih model pencitraan yang seperti itu, nggak bisa Pak. Ya terserah mereka Pak. Orang nggak bisa diatur Pak. Terserah mereka membentuk citra seperti apa. Tidak ada larangan di muka bumi ini orang mau membentuk citra seperti apa. Dia mau negatif ya silakan. Efeknya adalah resikonya kamu bakalan dihindari sama orang-orang. Kamu bakalan tidak diajak kerjasama oleh orang lain. Kan gitu aja Pak. Kalau memang kita membentuk citra positif ya, selalu pakai parfum, selalu berdandan kalau kemana-mana, selalu ramah gitu ya. Efeknya kan juga ke kita juga gitu loh Pak. Kamu citra itu kamu mau membentuk citra negatif atau mau membentuk citra positif, itu terserah mereka. Resiko ya ditanggung. Seperti itu Pak. Iya betul. Gitu ya Pak ya. Saya pernah dulu itu diundang ke Jepang Bu, sama rekan bisnis saya di sana. Jauh sekali Pak. Orang Jepang kan orangnya sangat itu ya, menghargai waktu ya. Ya benar. Jadi kalau janjian sama saya, ayo nanti ya ketemu jam 8. Saya jatuh itu nggak jam 8 Bu, jam 8 kurang 5 menit. Jadi saya sudah kumpul di tempat itu kurang 5 menit Bu. Jadi ketika dia tepat waktu jam 8, dia merasa malu dengan saya. Saya terlambat. Ini orang yang saya undang malah dia datangnya lebih dulu. Dia datang lebih awal. Jam berapa? Jam 8. Tapi saya nggak kalah akal. Saya kurangi lagi jam 8 kurang 10. Iya, benar. Jadi saya persepsikan bahwa saya tidak sama dengan orang-orang Indonesia yang lain. Saya nggak mau ngarep. Saya tepat waktu. Bahwa bahkan lebih cepat daripada kamu. Waduh, berarti sangat berada di dalam otaknya Bu. Nangkep banget bahwa saya orangnya seperti itu. Membentuk citra. Membentuk citra. Membentuk saya jadi citra. Akhirnya kalau ada apa-apa yang hubungannya dengan proyek, dengan apa, dia nyarinya saya dulu Bu. Ini orang Iya, betul. Benar banget. Tapi yang Bapak lakukan terkadang adalah citra negatif, dianggap citra negatif buat pesaingnya Bapak atau timnya Bapak yang nggak suka dengan hal-hal yang disiplin. Benar nggak? Ya. Nah, jadi nggak ada masalah sebenarnya Pak. Ya. Yang bermasalah adalah orang lain yang menganggap itu negatif. Iya, pakai rumus. Makanya kenapa? Iya. Benar. Kenapa orang lain? Kalau jadi sekali lagi buat saya dari dulu sih Pak, kalau anak-anak selalu bilang Bu Wenti kok ceria terus dan lain sebagainya, saya tuh tidak pernah menyempatkan diri atau memberi ruang terhadap orang-orang yang mau mengomentari negatif terhadap citra saya. Saya tidak pernah memberikan ruang. Saya selalu fokus kepada orang-orang yang mendukung saya. Yang umamanya dari 1000 orang, yang tidak suka kan 2 orang. Yang suka adalah 998 orang. Ya kali saya mengorbankan 998 orang demi 2 orang ini. Nggak akan pernah. Itu citra lagi yang saya bentuk. Bu Wenti cuek banget mah sama orang-orang kayak gini, nggak peduli. Dia mau dikatain seperti apapun, mana pernah dia peduli. Jadi sekali lagi bentuklah citra kalian sesuai dengan diri kalian. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian akan merubah citra kalian di hadapan orang lain yang sebenarnya bukan kamu banget. Itu memang terkadang kita harus lakukan. Umumnya saya orangnya petakilan banget, citra petakilan, ya ceria kesana kemari kayak. Tapi kalau udah sama klien saya, diem mah. Oh begitu ya Bapak. Oh iya ya Bapak ya. Iya benar Bapak. Wah ngomongnya udah ini banget Pak. Dijaga banget ngomongnya. Kayak gitu Pak. Jadi seperti itu Pak. Nggak apa-apa Pak. Oke Bu, ini kita jadi penghujung acara. Ini sudah hampir 1 jam.
Kita cuma Cepet banget ya Pak ya, 1 jam ya Pak ya. Bu, sebelum nanti saya minta closing statement, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari saya. Ya. Kalau ada pertanyaan dari pemirsa. Jadi sebelum saya kasih waktu untuk closing statement, saya ada satu lagi pertanyaan terkait public speaker. Itu kan banget kalau ngomong di depan orang, kalau di mana, kemudian ketika di situasi apapun Ibu selalu bisa mencairkan suasana. Iya. Hingga diskusi atau apapun itu jadi enak. Jadi kayak kemarin ada acara apa itu webinar, ketika kita diskusi diminta untuk menjadi ini wis Bu Wenti nanti jaminan acara kan gitu. Sekarang saya minta Ibu ngasih tipsnya apa sih Bu, resepnya supaya kita membawa suasana itu enak, kita ngomong di public speaker itu juga enak juga. Apa sih Bu? Caranya bagaimana? Kalau boleh dibagi. Ada beberapa hal, Pak. Ada beberapa hal supaya kita itu benar-benar membawa branding kita ketika agar kita bisa berbicara baik di depan banyak orang dan bisa selalu mencairkan suasana. Gitu ya, Pak ya. Yang pertama, kayak tadi lagi, saya selalu percaya diri, hari ini saya adalah moderator, hari ini adalah saya MC, saya akan mengendalikan acara ini bagus atau tidaknya ada di tangan saya, ya Pak ya. Tapi saya bisa, saya selalu ngomong sama sendiri, saya bisa, saya pasti bisa. Saya selalu percaya diri seperti itu Pak. Tapi ya tidak berlebihan, saya percaya dirinya ini didukung dengan apa Pak? Saya akan belajar terkait dengan materi yang akan saya bawakan atau saya pandu saat itu. Itu yang akan membuat saya akan percaya diri membawakan suatu acara. Itu Pak. Yang pertama buat saya percaya diri didukung oleh riset di mana saya belajar dulu terkait dengan apa sih yang akan dibicarakan terkait dengan besok. Kayak gitu Pak. Dan yang ketiga ikhlas Pak. Ya Allah Pak, beneran deh ya. Ini saya memang mungkin tidak terlalu bagus masalah agama, tapi saya selalu mau belajar agama. Ketika kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas ya. Saya mah nggak ngitung-ngitungan gitu ya Pak ya, nanti dapat apa gitu ya. Selama saya itu benar-benar bermanfaat buat teman saya, buat lingkungan saya, I will do best. Saya akan melakukan terbaik dari diri saya. Makanya kenapa kalau teman-teman, umumnya saya sedang melakukan jadi moderator, jadi MC-nya, thank you ya, luar biasa banget hari ini aku dibantu oleh kamu. Bukan saya sombong ataupun bagaimana ya Pak, tapi itu lebih kepada ikhlas. That's my world, ini adalah dunia saya. Kalau saya dengan dunia saya aja tidak maksimal, apa yang saya bisa berikan ke orang lain nantinya? Ikhlas banget gitu loh Pak Jen. Ikhlas, susah sih ya Pak, susah. Yeah. Biasanya gini nih, ada juga nih kadang, mohon maaf Pak, sebentar, maaf ya Pak ya. Yeah. Ada gini kan Pak ya, acaranya besok jam 8 baru dihubungi jam 10 malam. Kalau orang lain kadang itu udah, ya bisa ngomong, ya nggak boleh gitu Pak. Ya. Nggak boleh. Itu berarti kita dipercaya. Ya, itu berarti kita dipercaya. Ikhlas aja. Bismillah lah, kita bisa. Gitu sih, Pak. Yang disampaikan Ibu tadi itu inside. Sekarang outside-nya, Bu. Harus kayak gimana? Kan itu penting juga. Penampilan atau apa tipsnya gimana? Pasti, Pak. Pasti yang kalau dengan eksternalnya saya selalu koordinasi dengan panitia. Nggak boleh ada gondok-gondokan. Ya. Seenggak baik-baiknya rundown-nya, seenggak baik-baiknya koordinasi mereka dengan kita harus tetap berusaha koordinasi baik dengan panitia atau orang yang mengundang kita. Nggak boleh kita sebel sama mereka, nggak boleh. Kalau saya begitu Pak. Yang kedua pasti perform lah Pak, secara grooming ya Pak ya, grooming ya Pak ya. Jadi kalau diundang oleh orang lain, tolong make up-nya dijaga, bajunya dijaga. Kalau cewek tolong pakai jilbab yang bagus ya Pak ya. Kayak sekarang saya sebenarnya lagi make up loh Pak hari ini loh Pak. Bangun. Kalau cowok-cowok, kalau teman-teman cowok, kalau mamanya diundang juga sama orang gitu ya, tolong diperhatikan groomingnya. Jangan sembarangan pakai baju. Ya, jangan sembarangan berias diri ketika kalian diundang oleh orang lain. Nabi Muhammad aja setahu saya kalau saya baca-baca selalu membuat nyaman orang lain. Memakai parfum, ya, berkata enak di depan orang lain, itu yang diajarkan oleh Nabi. Oke. Saya tadi khusus dandan juga Bu, takut itu sama Bu Wenti. Aduh, ini cuma karena ini malam ya, jadi cahayanya saya kurang gimana gitu, tapi lumayan lah. Oke,
Baik pemirsa, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk Bu Wenti, Satu Bu jam, Wenti ya, 1 jam. Saya minta Bu Wenti untuk memberikan closing statement Bu. Boleh sesuatu apa yang penting yang belum disampaikan kepada audiens kita. Iya, Monggo, benar. Ini closing statement ya, teman-teman. Percayalah, bangunlah personal branding kalian sebaik mungkin ya. Apapun cita-cita kalian nanti ke depannya, semua orang membutuhkan yang namanya personal branding. Jangan pernah mempedulikan orang lain mau bicara apa terkait dengan diri kalian. Lakukan yang terbaik versinya kalian. Apapun orang lain berkomentar, jangan pernah dilihat. Itu yang selalu saya lakukan selama ini. Jadi, ciptakanlah citra diri kamu sebaik mungkin. Whatever orang lain bilang itu pencitraan, itu adalah citra yang kamu bangun. Dan citra yang kamu bangun adalah citra yang positif. Tidak peduli orang menganggap negatif, kalian tetap berpikirlah bahwa apa yang kalian lakukan adalah sekedar membangun citra kalian, personal branding kalian, dan kalian wajib mempunyai personal branding. Terima kasih banyak. Saya Wenti Krisnawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kita yang sangat enak sekali, nyaman sekali dengan Bu Wenti, karena beliau ini memang pakarnya public speaker. Jadi kalau kita bicara dengan beliau ini, kita dibuat nyaman semuanya. Tadi kita sudah belajar banyak tentang apa itu personal branding, apa itu pencitraan. Terus tadi closing statement-nya sangat bagus sekali. Bangunlah personal branding sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Iya, betul. Do your best. Ciptakan citra diri kalian menjadi sesuatu yang bagus, yang positif, dan jangan terlalu dengarkan apa kata orang. Ya, kadang-kadang itu membuat kita semakin tidak pede atau tidak berbuat yang maksimal tentang diri kita. Sangat bagus sekali, sangat bermanfaat sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir. Ada pertanyaan loh, Pak. Oh, ada pertanyaan ini. Siapa ini? Saya bacakan ya. Ini Pak Said. Bu, apakah memiliki produk termasuk branding? Produk ini mungkin produk barang ya, Pak ya. Produk kan ada tangible dan ada intangible ya. Kalau ekonomi kan gitu ya, Pak. Ada yang terlihat dan tidak terlihat. Oh, mungkin ini Pak Said Nabil ya. Produk yang dimaksud mungkin barang ya, Pak ya. Tangible ya, Pak ya. Apakah memiliki produk termasuk branding? Yang di branding adalah produknya. Yang di branding adalah produknya. Berarti produk itu produk yang Bapak punya berarti membutuhkan sebuah branding. Apakah memiliki produk termasuk branding? Produknya, Pak, yang di branding. Nanti orangnya juga ada brandingnya juga. Kayak gitu, Pak Said. Iya, benar. Produknya yang di branding. Kan gitu ya, Pak Beni nih. Nah, ini ilmunya Pak Beni nih. Kalau ya, produk itu di branding diposisikan seperti apa? Apakah dibutuhkan oleh customer itu apanya? Jadi ketika customer lihat produk kita, misalkan es krim, es krim itu untuk menghilangkan haus misalkan. Membuat nyaman kita makan. Jadi ada branding di situ. Termasuk tadi ketika kita memiliki diri kita. Bu Wenti itu orangnya ceria, orangnya cerdas, orangnya enak ngomong. Nah, itu branding personal. Personal branding lebih ke pribadi ya, Pak ya. Produk saya adalah Wenti ini adalah produk, Pak. Produk dari diri saya sendiri, Pak. Saya kan menjual diri ya, Pak ya. Menjual diri tanda kutip menjual diri ya, Pak ya. Kalau saya tidak punya personal branding, siapa yang mau memakai saya? Ya, kan gitu ya, Pak. Betul. Nah, jadi aduh. Ini gara-gara menjual diri. Kena kipas angin. Jadi selama ini kalau kalian melihat saya kok Bu Wenti enak ya jalan-jalan terus. Ya karena saya dapat duit dari hasil membranding diri saya. Ya. Serius, Pak, serius saya dengan menjual diri saya atau produk atas diri saya banyak kerjasama. Serius, Pak, bener. Kayak gitu. Ini thank you ya. Ini
banyak banget Pak, baru masuk ini Pak kayaknya. Ya. Tapi udah selesai Iya, ya. Bu. Ya, lain kali kita bisa undang lagi Bu Wenti. Ini Pak Said, oke, thanks. You Bu Wenti, good job Bu Wenti dan Pak Said. Bu Wen is amazing as always. Thanks for the insightful discussion with Pak Beni. Pak Beni terima kasih juga. Ramadhani terima kasih. Terima kasih. Teman-teman sekali lagi jangan takut dengan kata pencitraan. Itu hak kalian. Gak ada orang yang berhak untuk melarang kalian melakukan pencitraan. Karena pencitraan tidak selalu negatif. Titik. Benar ya? Tidak ada betul. yang berhak melarang kalian untuk melakukan pencitraan. Itu hak sepenuhnya kalian. Ya, karena citra tidak selalu berkonotasi negatif. I don't care orang bilang saya pencitraan. Ya, saya nggak peduli. Yang benar adalah saya membentuk citra. Jangan takut teman-teman, jangan takut. Anita Perdana, alhamdulillah 1 jam lebih dapat ilmu gratis. Terima kasih Bu Wenti. Nah, Thank you guys. Thank ini you, memang teman-teman. banyak ilmu gratis tapi yang bagus-bagus. Silakan nanti bisa diputar di IG live-nya ABC Talk. Ada banyak tentang ilmu kewirausahaan, tentang manajemen. Oh iya, teman-teman jangan lupa di Silakan. follow @no business consulting oleh Pak Beni Komara juga. Jangan lupa di follow biar kalian tahu ilmu-ilmu yang lain juga. Ya. Karena nggak hanya dengan Bu Wenti, tapi juga ada narasumber-narasumber yang lain juga di sini. Kayak Ya. gitu. Sukses loh Pak Beni. Pak Terima Beni kasih. terima kasih banyak dan mohon Sama- maaf. Terima kasih pemirsa, itu tadi obrolan kami dengan Bu Wenti. Bu Wenti ini juga seorang YouTuber. YouTube-nya apa Bu? Sampaikan Bu. Wenti Krishna, tetap Wenti Krishna. Di Krishna. Branding Pak, branding. Ya, branding. Krishna. Video ini juga saya upload di YouTube saya, Beni Komara. Silakan yang ingin lihat banyak sekali ulasan-ulasan yang menarik tentang kewirausahaan dan manajemen juga ada di Beni Komara. Demikian Ya, betul. pembicaraan saya kali bersama Bu Wenti. Mudah-mudahan Bu Wenti masih berkenan saya undang lagi di ABC Talk yang selanjutnya di bulan-bulan ke depan, Bu. Baik, Terima terima kasih. kasih banyak Pak Beni. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bu Wenti, terima kasih banyak. Pemirsa, terima kasih banyak. Saya akhiri ABC Talk kali ini. Kita doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf juga ya kalau ada salah-salah, kurang-kurangnya juga. Pak Beni terima kasih banyak sudah mengundang saya. Semoga berkah. Semoga sehat selalu ya Pak Beni. Mohon maaf Amin. kalau banyak kurang-kurangnya juga ya Pak Beni. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Teman-teman semuanya terima kasih. Oke. Jawab Pak Said ini untuk Pak Indro kita jadwalkan. Kebetulan kemarin Pak Indro sedang sakit flu berat. Beliau tidak bisa ikut di acara ABC Talk. Iya Kak Pak. Semoga sehat Pak Ya. Indro. Terima kasih. Sehat, Pak Indro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa. Waalaikumsalam. Thank you teman-teman. Saya tutup IG live-nya.